Cerita dimulai dengan seorang perampok bank, MacArthur Wheeler, yang dengan percaya diri melumuri wajahnya dengan air lemon karena yakin itu akan membuatnya tidak terlihat oleh kamera pengawas. Keyakinannya yang keliru ini mengilhami dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, untuk meneliti mengapa orang yang tidak kompeten justru seringkali tidak menyadari ketidakmampuan mereka sendiri. Penelitian mereka melahirkan efek Dunning-Kruger, sebuah bias kognitif di mana orang dengan pengetahuan atau kemampuan yang minimal di suatu bidang justru cenderung terlalu percaya diri dan melebih-lebihkan kemampuannya. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli justru sering meragukan diri sendiri dan cenderung meremehkan kemampuannya karena mereka sadar betapa luasnya bidang yang mereka geluti. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika pengetahuan seseorang tentang suatu topik masih sedikit, mereka belum memiliki kemampuan untuk menilai kemampuan atau metakognisi yang cukup. Mereka tidak cukup tahu untuk menyadari betapa banyak yang tidak mereka ketahui, sehingga terperangkap dalam ilusi kepintaran. Seperti hanya melihat puncak gunung es tanpa tahu betapa besarnya bagian yang tersembunyi di bawah air. Efek ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, dari teman yang sok tahu saat ngobrol, hingga laporan di dunia profesional yang menunjukkan banyak insinyur dan profesor yang menilai diri mereka jauh di atas rata-rata, sesuatu yang mustahil secara statistik. Dampak negatifnya adalah misinformasi mudah tersebar karena suara paling keras justru sering datang dari mereka yang pengetahuan dangkal. Sementara itu, para ahli yang sebenarnya malah mungkin diam karena ragu-ragu. Namun efek ini tidak selamanya buruk. Sisi positifnya, percaya diri yang berlebihan di awal justru bisa mendorong kita untuk mengambil langkah pertama dalam mempelajari hal baru tanpa takut dengan kesulitan yang sebenarnya sangat kompleks. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan cepat puas dengan pengetahuan sedikit. Selalu luangkan waktu untuk membaca dan research lebih dalam sebelum mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Terbuka terhadap kritik dan masukan, karena itulah cara kita belajar. Bandingkan diri dengan orang lain bukan untuk berkecil hati, tetapi untuk mengukur kemampuan dan menemukan celah untuk berkembang. Sadari bahwa perjalanan belajar itu panjang, dan jangan menyerah ketika menyadari betapa banyak hal yang belum dikuasai.